Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ilyas. Salam bang. Shalom alehem. Salam. Waalaikumsalam. Dulu saya assalamualaikum bang, sekarang shalom. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Mantap. Tadi tidak bang, masalah daging babi itu dengar-dengar enak sekali. Dulu saya bilang haram, sekarang itu, aduh, luar biasa dagingnya enak sekali. Setelah saya baca firman, yang masuk ke dalam mulut akan keluar di toilet bang. Yang diharamkan itu apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Setelah Amin. saya tahu firman itu tuh luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Jadi abang dulunya apa? Abang dulunya apa? Islam bang, Islam. Saya Muslim, sampai istri saya juga masih Muslim sih. Tapi saya percaya janji Tuhan, orang tua saya, adik-adik saya masih Muslim. Saya percaya janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Nah, ini saya Amin. masih bergumul dengan anak istri saya, mama saya, keluarga saya. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa abang percaya Yesus? 2021 bang, baru-baru. Bisa diceritakan kepada kita, di-share apa yang membuat abang percaya kepada Yesus? Mungkin. Apa yang membuat saya percaya kepada Yesus itu awalnya dari 2008 sih bang. Ih, lama ya? Lama. Ini kesaksian 2008 itu saya pernah sekolah. Jadi saya sekolah di Muhammadiyah bang ya, di Bandung. 2008 itu saya lihat, abang tahu kan yang di Monas dulu tuh kaum-kaum yang pakai jubah. Orang di Monas lagi tahun 2008 saya masih ingat, orang lagi ibaratnya retreat, dipukulin nih. Di situ iman saya goyang loh, kok katanya agama saya yang lama itu kan rahmatan lil alamin bang, ya kan, penuh cinta damai. Kok orang yang lagi diam dipukulin sambil takbir, ya maaf ini tidak masuk dengan logika saya di situ. Akhirnya saya bertanya, saya bicara dalam hati begini, kalau memang engkau Yesus itu Tuhan, saya ingin ketemu. Itu siang-siang itu, saya dalam hati bicara begitu. Saya bicara begitu, kalau engkau itu Tuhan, saya akan ikut. Saya bilang begitu dalam hati. Sudah, karena iman saya goyang bang di situ. Hancur iman saya itu. Kok orang yang tidak salah, orang yang lagi di retreat, diam-diam, kok main dipukul aja? Ini kan logika bang. Logikanya kan sudah mulai main logika saya di situ. Malam-malam saya mimpi bang, mimpi ada dua orang itu jemput saya, panggil nama saya, Elias, kamu ikut, ada yang mau ketemu kamu nih. Sudah, saya ikut. Ruangannya itu mungkin ruangan 3x3 bang, di dalam ruangan 3x3. Di situ dalam ruangan 3x3 itu jelas, haleluya, ini sampai saya merinding. Tuhan Yesus masuk, senyum sama saya bang. Senyum. Saya langsung lihat dengan jelas mukanya, muka-muka orang Israel itu bagaimana sih? Muka-muka orang Yahudi itu bagaimana sih? Oh haleluya, di situ langsung saya bangun. Tapi apa? Apakah saya langsung ikut? Tidak bang. Saya malah tipu Tuhan Yesus karena kesatu, saya malu, ya kan? Malu, keluarga saya Muslim semua ini. Ibaratnya mama saya ini keras lah, mama saya ini dari Sumedang bang. Abang tuh orang Sumedang kan? Apalagi saya kan di Bandung. Itu, aduh saya malu bang. Lingkungan itu Muslim semua. Goyang iman saya bang. Jadi selama saya sholat, selama tahajud, tidak ada ketenangan bang. Jadi saya dengan ustadz saya, dengan guru saya, kalau kita lagi tawasul bang ya, ngaji, kalau di Bandung itu, kalau dia ngomongin tentang kekristenan itu, saya malah debat dengan guru ngaji saya bang. Saya sampai, oh kamu kafir katanya, kamu, wah pokoknya begitu. Akhirnya selama 12 tahun sampai 2021, walaupun saya sholat, walaupun saya tidak ada ketenangan, hati saya itu tertuju kepada Yesus Kristus terus. Sampai bang, kenapa saya sampai 12 tahun tipu Yesus, sampai saya bilang 2008 saya janji untuk ikut Tuhan Yesus, tapi akhirnya saya menipu dia. Memang saya percaya ya, kalau Tuhan Yesus sudah ambil, tidak ada yang mustahil bang. Makanya tadi saya baca di bawah, kenapa saya ingin naik, baca di bawah sini, banyak yang jelek-jelekin kan, itu orang Islam masuk Kristen itu karena uang. Nggak ada kok, istri saya Islam kok, keluarga saya Islam, saya uang dari mana?
sampai di pekerjaan saya, Bang, karena saya tahu saya masuk Kristen 2021, saya punya ada masalah sedikit putus sampai detik ini, Bang. Sampai kamu halal lah. Makanya buat teman-teman yang muslim, jangan pernah berbicara bahwa orang Islam masuk Kristen itu karena uang. Nggak ada. Istri saya masih muslim kok. Orang tua saya masih muslim. Saya saja hidupnya susah. Nggak ada. Malah saya bangga diintimidasi oleh teman-teman muslim saya. Saya dihina, dicaci. Demi Kristus saya tidak akan jual Kristus karena saya sudah mendapatkan keselamatan yang luar biasa dalam Kristus. Ya. Jadi buat teman-teman yang muslim, yang mungkin sudah terima Kristus, jangan pernah, apalagi orang-orang teman-teman Kristen ya, yang dari kecil mungkin sudah Kristen, jangan pernah jual Kristus. Keselamatan itu tidak ada kecuali Kristus saja. Jadi kebanyakan orang yang di sini, bilang orang Islam masuk Kristen itu karena uang, karena perempuan, aduh itu salah besar. Istri saya muslim kok, malah sampai anak saya bilang, "Bapak kafir ini." Itu hal yang paling menyakitkan, Bang, buat saya. Tapi itu menjadi pergumulan dalam hidup saya ya. Menjadi pergumulan dalam hidup saya, semoga. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu berdoa, seluruh keluarga saya, anak istri saya, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus selamatkan. Dan saya, Bang, dan saya tuh percaya gitu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi buat teman-teman minta maaf. Teman-teman muslim kalau dibilang kita yang pernah dari muslim, saya dari muslim masuk Kristen karena uang, tidak. Hidup saya juga susah kok sekarang. Saya dijauhi sama teman-teman saya. Saya dipecat dari pekerjaan saya. Apakah saya mengeluh? Tidak. Saya percaya saya punya Yesus yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya punya Tuhan Allah yang hidup. Jadi minta maaf kalau ada teman-teman muslim yang hina, silakan hina saya, silakan caci maki saya. Tapi saya mendapatkan keselamatan dari itu. Jadi jangan pernah bilang bahwa kami Yesus karena uang, salah besar. Sama melankolis ya, karena saya memang saya sampai diminta pokoknya dihakimi lah, Bang. Dihakimi dari orang tua. Bisa percaya Tuhan Yesus itu baik. Itu sih kesaksian singkat, Bang. Dan ya puji Tuhan sekarang saya melayani, saya lebih saya ibaratnya saya lebih face to face, saya menginjili juga, puji Tuhan, karena itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus sih. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang nyata. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya, dan tetap orang Kristen itu hanya doa. Kekuatan kitanya sebatas doa. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Itu, Bang, kesaksian singkat saya. Oke. Ada yang mau tanggapi? Silakan, Bang Nabirong, Bang Story. Kita doakan supaya Bang Ilyas tetap semangat ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, Bang, dukungan doa supaya saya juga dapat pekerjaan, dapat bisa bertemu dengan anak istri, bisa sama-sama dengan anak istri, bisa diselamatkan seluruh keluarga saya. Amin. Sekarang tinggal di mana? Ada kerinduan lah, Bang, dalam arti saya sekarang di Papua, Bang, ojek-ojek saja sih. Kemarin saya kerja di PT Freeport 2021 setelah saya masuk Kristen, terima Tuhan Yesus. Kebetulan bos saya, atasan saya itu kan dia orang Katolik, masuk Islam karena dengan ikut istrinya. Dulu saya sering Jumatan, saya pimpin sholat, saya sebagai imam di kantor saya, di departemen saya. Setelah saya masuk Kristen, saya punya masalah sedikit, itu menjadi batu loncatan buat mereka untuk keluarkan saya, cut saya sampai sekarang. Begitu. Abang paham toh? Paham. Tapi saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya percaya Kau akan bukakan jalan buat saya lagi. Saya percaya, karena betul,
kalau kita memikul salib Tuhan Yesus itu harus terima konsekuensinya. Ya, mau dihina, dan saya tuh rasakan sampai istri minta cerai, keluarga jauhi saya, teman-teman kerja kucilkan saya sampai dipecat dari perusahaan. Nanti abang lihat profil-profil saya itu kan saya dulu di Privat, tapi karena saya terima Yesus itu saya langsung di-cut. Tapi ya puji Tuhan, bantu dalam doa saja bang, supaya saya bisa sama-sama dengan istri anak saya bisa sama-sama lagi, saya bisa dapat pekerjaan lagi sih. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang di bawah, buat abang-abang semua, Bang Egel, Bang Nabiro, Bang Storymaker, Bang Pendi. Haleluya. Itu Bapak Ibu perhatikan ya. Ini teman-teman muslim yang di bawah ya. Yang kalian katakan kalau masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen itu digaji. Masuk Kristen itu dikasih perempuan. Nah, ketika orang Islam masuk Kristen, itu kehilangan apa yang pernah dimiliki masa di dalam Islam. Apanya yang kehilangan? Pekerjaannya hilang. Istri menceraikan, gugat cerai, dari kakak kita dicoret, orang tua tidak menganggap kita sebagai keluarga lagi, sebagai anak. Tapi apakah gara-gara itu melemahkan iman percaya kita? Lingkungan kita diintimidasi, lingkungan kita dicaci maki. Tapi apakah dengan itu semua bisa melemahkan iman kita? Hilang semangat kita di dalam Tuhan? Justru semakin kita diintimidasi, kita harus semakin tunjukkan kualitas iman kita sebagai orang yang baru percaya kepada Yesus, bahwa apa yang kita pilih ini tidak pernah salah. Ya, karena Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ayat ini itu tergenapi pada diri Bang Ilyas ketika beliau menantang Tuhan, menantang Yesus. Tuhan datang dalam hidupnya, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Orang yang dari Islam masuk Kristen itu tidak sanggup, bukan orang itu yang memilih Tuhan, bukan, tapi Tuhan sendiri yang memilih. Karena tidak sanggup kami memilih. Sebelum kami memilih, kami sudah pikirkan, kalau masuk Kristen nanti akan dikucilkan, masuk Kristen nanti akan dihina, masuk Kristen nanti akan dikeluarkan dari kakak, dicoret dari kakak, masuk Kristen nanti diceraikan sama istri, masuk Kristen nanti anak tidak mengakui lagi kita sebagai ayahnya. Itu banyak hal Bapak Ibu. Pak Saifuddin Ibrahim sudah mengalami, dan orang-orang yang lain sudah alami semua Bapak Ibu. Bagaimana ke anak, ya? Kita masuk Kristen, anak itu tidak mengakui kita sebagai bapaknya. Tidak mengakui. Keluarga tidak mengakui, saudaraku. Teman, sahabat, kerabat, kita dikucilkan, dihina, diolok-olok. Tetapi ketika orang Kristen masuk ke sana, oh luar biasa. Asmiranda juga mengalami hal yang sama sebagaimana para murtadin alami. Ketika dia percaya kepada Yesus, pekerjaannya hilang. Asmiranda sebagai artis, ya, dulunya dia artis terkenal, langsung Bapak Ibu tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus memilih kita, kita percaya, kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah berada di jalan kebenaran dan hidup, orang-orang yang sudah berada di jalan yang tepat, saudaraku. Jadi kita semuanya berdoa supaya Bang Ilyas boleh mengalami apa yang tertulis dalam Alkitab. Satu orang percaya, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ya, ketika keluarga nanti melihat perubahan, keluarga nanti melihat sesuatu, maka keluarga juga satu persatu akan ikut Yesus. Banyak kesaksian-kesaksian. Saya punya teman, punya sahabat yang sering jalan bareng dalam pelayanan, namanya Bang JDP. Satu orang dia percaya kepada Yesus, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Tinggal satu lagi saudaranya yang belum percaya kepada Yesus. Yang lain Bapak Ibu, mamanya sudah percaya kepada Yesus, bapaknya sebelum meninggal dunia sudah terima Yesus, adik kakaknya sudah terima Yesus. Tinggal satu lagi adiknya yang belum terima Yesus Bapak Ibu. Ya, tinggal satu lagi. Yang lain sudah terima Yesus. Saudara-saudaranya yang lain, teman, sahabat, kerabatnya sudah terima Yesus Bapak Ibu. Luar biasa janji Tuhan. Ketika mereka melihat perubahan itu, Mama Bang GDP ketika melihat perubahan dan melihat kekristenan langsung, yang dulunya kekristenan yang dia ketahuilah kekristenan yang diberitakan, yang disampaikan oleh orang-orang tentang kejelekan-kejelekan kekristenan. Tetapi begitu dia melihat orang Kristen itu sendiri, melihat anaknya itu sendiri, akhirnya membuat dia bertobat
terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mamanya Bang JDP, Jamal Dodi Pasaribu. Ya, orang Batak tapi Islam. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan akan tergenapi dan pasti tergenapi. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Kita berdoa Bapak Ibu supaya keluarga Bang Ilyas juga bisa mengalami Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini tugas saudara semua dan tugas kita semua adalah mendoakan para murtadin yang baru percaya supaya imannya tetap kokoh, tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Manusia boleh meninggalkan kita, keluarga boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara, sahabat, kerabat boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang boleh menutup pekerjaan kita, tapi Tuhan akan memberikan nafas kepada kita. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, selama kita masih bernafas dan kita berada di dalam firman, ya, selama kita masih bernafas dan kita berada di dalam firman, maka itu akan terjadi daya cipta yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak orang-orang yang berada di dalam firman, itu tidak akan. Tidak akan dibiarkan orang-orang berada dalam firman itu terombang-ambing. Itu tidak akan Bapak Ibu. Karena di dalam iman kekristenan, dalam Alkitab, dalam iman percaya kita kepada Yesus itu ada kepastian dan ada pengharapan. Ya, itu dari saya Bang Ilyas, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi dan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang support. Tapi masih ada juga ya, saya baca tapping-tapping itu luar biasa karena uang sudah jelas-jelas saya saja ini nganggur, dipecat dari pekerjaan. Masih aja. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan saya. Tapi kenapa saya tidak menghakimi teman-teman muslim? Karena keluarga saya saja masih muslim. Saya saja tidak menghakimi karena saya percaya, saya andalkan Tuhan, nanti Tuhan yang akan jamah keluarga saya, anak istri saya percaya. Terima kasih banyak teman-teman, tapi masih aja ada teman-teman muslim yang masih menghujat, ya kasihan. Tidak apa-apa. Biarkan aja. Ya, salam Abang Taufik. Salam Bang Taufik 124, sehat selalu Bang. Nah, amin, puji Tuhan. Bang sebentar Bang ya, mungkin Bang sebentar ya, mungkin Bro Bang sebentar Bang ya. Mungkin Bro Iger mau ngomong apa, Bro Iger? Boleh saya izin doa ringkas kepada kita semua? Boleh. Okey, sebab saudara kita yang kukasihi, saya baru saja dapat satu gerakan hati untuk doakan kepada saudara agar dengan kasih Allah yang nyata di dalam Nabi Elia, dia dapat melembutkan hati si isteri saudara, ibu dan bapa saudara, dan juga anak-anak saudara. Marilah kita berdoa ringkas dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu setia hingga ke dalam hati kami, dalam hidup kami. Seperti mana Engkau mengasihi dan menyayangi dan bersahabat baik dengan Nabi Elia, Engkau memberikan keserian wajahnya untuk melembutkan ibu dan bapa dan melembutkan anak-anak agar mereka bertaubat lalu mengikut kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Seperti mana di dalam firman-Mu di dalam Malaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada kamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang nyata penuh kasih dan cinta dalam Yesus Kristus, hantarlah Roh Kudus-Mu memberikan seri kepada kami, agar orang persekitaran kami melihat seri kami, lembut hati mereka, kasih hati mereka, lalu pelan tapi pasti di dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus juga menjamah mereka. Akhirnya mereka bertaubat dan mengikut kebenaran ilahi, mengikut kebenaran kerajaan Allah, mengikut kebenaran kerajaan syurga yang penuh dengan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Kami bersyukur, terima kasih kepada semua apa yang Engkau telah lakukan. Amin.
Amin. Itu Terima saudaraku. kasih. Oke, Bang Taufik. Ya, sebentar untuk ya ini Pak Pendi untuk penyemangat buat Bang Elias. Nah, mungkin saya juga saya ini orang Minang abangku ya. Saya orang Minang, baru setahun juga ikut jadi anak Yesus Kristus. Jadi buat penyemangat abang, ya. Jadi karena saya bilang gini, aku aja dijauhin orang tua, keluarga, adik-adik kami 18 bersaudara abangku. Tapi setelah aku kasih pencerahan kepada mama saya, ya puji Tuhan mama saya menerima walaupun omongannya, udah nak, apalah kata mama saya, udah nakku kalau memang kamu mau masuk Kristen silahkan, tapi jangan cuma sekedar Kristen, imani. Jangan jadi Islam enggak, Kristen enggak. Itulah kata mama saya. Puji Tuhan, emang pada awalnya istri saya yang murtad 20 tahun yang lalu. Kalau aku baru setahun yang lalu abangku. Jadi tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan tidak pernah tidur. Nah, apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, mungkin di lagu bahasa Batak ini ya. Kalau mungkin ada yang bisa mengartikan ke Pak Pendi, gini dia bilangnya, tuhima saya bukaun nado, artinya kamu mintalah kepadanya, pasti Tuhan akan mengabulkan. Begitu abangku. Jadi harus tetap semangat. Nah, kita sesama murtadin tetap semangat, percaya terus sama Tuhan Yesus Kristus, apapun itu. Nah, dalam salah satu kemarin abangku di YouTube itu disaksikan 1 juta orang di YouTube abangku waktu kami live. Saya ditawarin abangku duit berapa? Sampai dia open cam menawarin saya duit 50 juta cash. Asal saya mau balik jadi Islam. Apa saya bilang? Nyawa saya pun abangku saya pertaruhkan demi keyakinan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Duit bagi saya bukanlah sesuatu yang utama. Tapi iman dan kekristenan itulah yang saya pegang seutuhnya. Itu abangku. Jadi semangat, tetap semangat dan semangat. Puji Tuhan. Amin, Bang Taufik, terima kasih banyak. Pasti tetap lah. Ya. Jangan pernah jual Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang benar, dan jalan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, maksudnya surga, tanpa melalui aku. Di bawah kolong langit itu tidak ada selain Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bicara begitu. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau ada nabi-nabi selain Tuhan Yesus yang bicara begitu, saya akan pindah lagi. Iya, tapi tidak ada masalahnya. Iya, betul. Haleluya, haleluya. Di maksud tujuan saya masuk ke room itu, saya ingin sama-sama menguatkan saudara-saudara seiman kita, mungkin dari kecil Kristen, dan teman-teman Muslim juga yang selalu bilang bahwa orang Islam itu masuk Kristen karena uang dan maaf ya, maksudnya selangkangan. Oh, minta maaf itu salah besar. Saya saja dipecat dari pekerjaan saya saja dijauhi keluarga saya, teman-teman saya, istri saya, malah anak saya bilang, Bapak kafir ya. Itu hal yang paling menyakitkan bagi orang tua. Dibilang Bapak itu kafir, orang Kristen, itu hal yang paling menyakitkan bagi saya. Tapi saya percaya bahwa kasih Kristus, penyertaan Kristus itu selalu ada buat kita semua. Jadi jangan pernah kita merasa kita merasa jauh. Tidak ada. Jangan pernah kita merasa lemah, karena di dalam Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus sudah janji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Dengan saya baru terima Tuhan Yesus dari 2021, berarti 3 tahun lebih lah ya. Tapi saya percaya, hampir 4 tahun saya percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Walaupun keadaan saya sekarang itu memang secara manusia oke lah, tidak, ekonomi sangat amat tidak ada bahkan ya. Keluarga jauh, anak istri jauh. Istri saya orang Makassar, Bugis loh. Tahu sendiri kan orang Bugis itu kerasnya gimana, Bang? Ya. Jadi saya mohon buat teman-teman itu jangan pernah takut tinggalkan Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di bawah mungkin tapping, yang masih bujang atau masih muda, adik-adik, pacaran, jangan pernah jual Tuhan Yesus, jangan pernah jual iman kita. Itu saja. Jadi begitu, terima kasih banyak yang udah support, tetap
Makasih juga Bang Pendi, Bang Egal, Dabirong, Storymaker, Bang Taufik, luar biasa, makasih banyak. Ada satu hal yang mau saya Doanya, sampaikan, Bang Elias. Siap, Bang. Jadi kekristenan itu unik, Bang. Makanya kita mempelajari ada yang nubuatan, ada penggenapan. Itu iman Kristen, Bang. Tuhan bernubuat, itu digenapinya. Ini yang uniknya. Makanya dalam kekristenan itu semua itu diuji. Apa yang sekarang abang imani dalam iman kekristenan, itu semuanya ada di Alkitab, Bang. Tinggal digenapin. Cara penggenapan ini yang kocak sebenarnya. Bukan cara kita, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan dan cara Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah setia dalam segala perkara. Apalah kafir lah, nanti akan dihukum oleh Dajjal lah. Iya, jadi nanti Tuhan Yesus akan turun seperti babi untuk menghukum orang-orang Kristen lah katanya. Tapi semua itu biarinlah. Suatu saat Tuhan akan mendinginkan hati mereka untuk menerima saya. Walaupun saya sendiri di sini Kristen, ya puji Tuhan sekarang ini udah diterima lah. Artinya tidak lagi seperti dulu dibenci, diomongin, dinasehatin, nggak pernah lagi. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ya udah semuanya udah hati dan pikirannya udah ditenangkan Tuhan Yesus, udah mau menerima saya apa adanya walaupun saya sendiri di tempat saya ini adalah seorang Kristen. Puji Tuhan. Iya Bang, saya lanjutkan dikit lagi Bang Elias ya. Jadi Silakan Bang. Itu bapak saya itu murtadin. Dan kalau dibilang kakek saya itu termasuk salah satu yang unggul lah di tempat dia bekerja ya. Dan salah satu pejuang juga. Jadi kalau saya lihat dua dari anak bapak opung saya ini Kristen. Sebenarnya dia menolak karena dua-duanya orang-orang yang sangat dia sayang. Tapi sebelum meninggal, itulah perkataan yang membuat kami itu damai sejahtera. Benar yang dua orang Nasrani itu katanya. Bayangkan Bang, dia harus akui bahwa kekristenan itu membuahkan hasil. Nah, itu yang saya bilang tadi. Perkara-perkara yang kita tidak tahu, Tuhan telah tahu. Dan Tuhan tahu jawabannya. Tinggal menunggu waktu Tuhan, cara Tuhan, dan kita hanya setia Bang. Bertekunlah dalam doa, dalam membaca firman. Semua Tuhan telah kerjakan Bang. Percaya dengan saya Bang. Itulah kekristenan Bang. Penggenapan itu ada. Apa yang menjadi tangisanmu, apa yang menjadi ratapanmu, Tuhan tahu, ditampung di kirbatnya. Dan Tuhan akan jalan seperti dia berjalan sesuai dengan rencananya. Banyak orang tidak mengerti itu Bang. Hanya orang berpikir kekristenan itu hanya sebuah agama. Tidak. Keselamatan, mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia untuk hidup yang kekal. Mereka tidak tahu itu Bang. Abang kan kenapa banyak orang sekarang waktu memilih Kristen itu dia setia? Karena dia tahu Allah yang dia percaya itu Allah yang sangat-sangat mengasihi dia. Seorang berdosa bisa memperoleh kasih Yesus itu luar biasa. Kalau kita hitung ke dosa-dosa kita, kejahatan kita, sebenarnya kita nggak layak. Tapi seperti dikatakan Bang Taufik tadi, ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Itulah luar biasanya. Betul Bang. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bang Storymaker. Luar biasa, selama saya sudah terima Tuhan Yesus dan saya pelajari Alkitab itu luar biasa ya. Alkitab itu firman yang hidup. Tuhan mengubah pribadi saya yang dulu, yang mungkin pribadi saya yang belum mengenal Yesus, tapi setelah saya baca firman Tuhan, Roh Kudus ajarkan saya yang tidak mengerti, Roh Kudus kasih pengertian, kasih hikmat. Di situ ada 9 buah roh luar biasa yang saya dapatkan. Saya bisa bersabar dengan keadaan seperti begini. Saya tetap bisa mengasihi walaupun orang mencaci maki saya, menghina saya, mengkafir-kafirkan saya, malah menghalalkan darah saya itu ada. Jelas. Dan itu dalilnya ada dalam hadis ya. Tapi karena saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu, makanya saya tidak menghakimi teman-teman Islam yang lain atau teman-teman seberang, karena keluarga saya juga masih Muslim. Tapi kalau mau misalnya kita ngobrol diskusi santai, monggo gitu ya Bang Pendi ya. Saya begitu, saya selalu diskusi dengan teman-teman seberang di tempat kerja saya yang lama. Saya selalu berdiskusi, oke lah kita diskusi santai, bukan debat, saya bilang. Karena kalau diperdebatkan tidak ada yang sama. Namanya perdebatan itu satu esensi,
baru didebatkan. Tapi kalau dua esensi yang berbeda diperdebatkan, apa yang mau diperdebatkan, kan begitu. Tuhannya saja sudah berbeda, ya kan? Jadi intinya buat teman-teman tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu nyata, begitu. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bang, bahwa dengan keadaan saya seperti begini sekarang lagi terpuruk, saya percaya janji Tuhan itu akan menggenapi. Dan janji saya itu kan lagi diubah ini. Seperti emas yang harus betul-betul murni dulu nih. Dan saya percaya semua orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan ubah betul-betul, akan dimurnikan dulu. Bukan KTP Kristen ya. Kalau KTP Kristen itu masih hidup mabuk, masih hidup-hidup kedagingan. Tapi orang Kristen, jadi beda orang Kristen dan orang yang KTP-nya Kristen ya. Itu yang sering saya bicara sama teman-teman gereja, sama teman-teman seiman di gereja dan di tempat lain juga begitu. Saya bilang jadilah orang Kristen yang taat, bukan orang yang KTP-nya Kristen. Saya bilang. Ya puji Tuhan, sekarang saya melayani di gereja, hidup betul di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan saya kembali, Tuhan akan memberikan saya pekerjaan, Tuhan akan persatukan saya dengan anak istri saya, dengan keluarga saya, dan saya percaya biar waktu Tuhan yang akan bekerja. Itu saja sih, Bang Pendi, Bang semuanya. Jadi begitu, teman-teman. Orang mau hina kita, orang mau intimidasi kita, biarkan saja. Doakan dia yang terbaik, kasih dia, karena percuma. Kalau kita terpancing dengan mereka, kita sama saja seperti mereka. Begitu. Jadi jangan pernah terpancing dengan mereka. Jadi haleluya. Ya haleluya, puji Tuhan Yesus. Sebab itu saudaraku, Puji Tuhan. sebab itu saudaraku, balaslah cacian, hinaan ataupun kejahatan dunia dengan kebaikan, dengan senyuman, dengan kejujuran, keikhlasan, dengan kasih, dengan doakan perkara yang baik kepada mereka. Mungkin mereka tidak ada damai, kita doakan damai kepada mereka. Agar dengan damai yang kita doakan itu, mereka dijamah Roh Kudus dan mereka bertobat. Amin. Itu Amin. Jadi begitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Tetap Bang Elias, ya siap. Islam banget mukanya ya. Kalah Bang Fendi loh. Bang Fendi, coba lihat Islam. mukanya. Luar Dulu biasa. itu Bang, ini saya tidak selalu cukur ini saja, jadi cuma jenggot saja. Sunah atau sunah. Sunnah. Sekarang tidak. Ya, sekarang itu saya lebih ke Yesus Kristus. Saya ingin coba kasih panjang rambut. Tuh. Saya suka ikut Inilah Tuhan Yesus ya. ngeri benar. Iya. Baiknya Tuhan itu ya. Amin. Luar Baik biasa. Tuhan itu. Bang Ilyas, Baik sekali Tuhan itu. Bang Ilyas, Iya. di Papua di mana? Di Jayapura kah atau di mana? Di Jayapura Bang. Biasa. Saya lagi ojek sih sekarang. Lagi ojek. Saya kemarin ke Jayapura juga saya kemarin. Nanti kalau saya ke Jayapura lagi kita ketemu Bang ya. Bisa Saya Bang, dari- tinggal DM, saya ajak keliling-keliling kota Jayapura. Siap. Saya ada rencana juga ke Jayapura lagi. Nanti saya kenalkan dengan seorang hamba Tuhan di sana. Amin. Ya, betul. Supaya siapa tahu bisa bersaksi di tempat itu ya. Supaya bisa pelayanan di tempat itu. Beliau tinggalnya di kota Jayapura. Oh iya. Hamba Tuhan beliau, hamba Tuhan. Nanti saya kenalkan sama Bang Ilyas ya. Nanti Bang Ilyas DM saya, DM nomor WA ya. Kita apa yang bisa kita ini kan ya, kita sama-sama mendoakanlah Amin. ya. Nanti Abang DM saya jangan lupa. Iya, jadi DM nomor banyak yang banyak yang bilang tuh Pak Elias keturunan Turki, keturunan Arab, ada yang bilang orang Arab, ada ini Islam sekali muka saya lah pokoknya. Pak Haleluya. Taufik Jadi juga luar biasa nih Pak Taufik ini. luar biasa. Padang luar biasa juga loh Pak, benar. Saya salut pandangan Aco, benar. Angkat topi saya Pak. Salam hormat Pak Taufik. Salam hormat Pak Ya, Taufik. salam hormat, salam sehat Pak Pendi, sehat selalu buat saudara-saudaraku. Nah, juga pernah saya masuk ke roomnya Pak Pendi ini, mungkin dengan doa-doanya yang tadinya nama gereja kami
Gereja Kristen Murtadin. Amin. Sekarang puji Tuhan sudah diganti namanya karena menyolok kata Murtadin itu sekarang udah diganti Pak Pendi. Jadi dibikin Gereja Kristen bagian selatan. Haleluya. Jadi bukan lagi GKMI. Kalau dulu kan GKMI, Gereja Kristen Murtadin Indonesia. Sekarang udah diganti jadi Gereja Kristen bagian selatan, Sumatera bagian selatan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oke. Tapi Pak Pendinya lupa janjinya, katanya mau ke Lampung, mau ke tempat menengok gereja saya. Betul. Nggak jadi Kemarin itu jadi. saya kemarin itu ke Lampung belum sempat ke Pak Taufik. Nah, saya sudah dapat nomor WA Pak Taufik dari Bang Nabiro. Nanti kalau saya ke sana lagi, saya akan sempatkan ke tempat Pak Taufik nanti. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Semoga dikasih kesempatan buat Pak Pendi. Apalagi Saya juga perlu bertemu dengan Pak Taufik, mau minta bantuan nanti tentang ada sesuatu nanti saya ini kan nanti saya hubungi ya. Oh, ada atau pengobatan begitu? Iya. Bisa. Ya itu jadi puji Tuhan kalau Pak Pendi bisa nyampe ke sini, apalagi kan kami itu masih serba belajar. Kadang-kadang ada yang pendetanya datang dari jauh, kadang nggak punya pendeta, kami belajar sendiri. Nah itu Pak Pendi, jadi minta izin minta tolong sama Pak Pendi, ya memperhatikan sekalian melihat-lihatlah begitu. Siap. Ya. Siap Pak Taufik. Siap. Nanti kita berhubungan lewat belakang nanti Pak Taufik lewat WA. Saya sudah dapat nomor WA Pak Taufik. Ya, siap. Pak Ilyas tetap semangat Pak Ilyas ya, Bang Ilyas ya. Nanti saya Tetap, Bang Bang Ilyas Pendi, jangan lupa semangat DM. terus. Ya, Bang Ilyas jangan lupa DM saya ya, nomor WA-nya ya. Siap Bang Pendi. Boleh saya berdoa buat teman-teman, buat Bang Pendi semuanya? Boleh. Berdoa. Boleh bang. Mari kita satukan dalam doa buat teman-teman yang di bawah juga. Gini. Sekaligus doa penutup lah ya. Kita soalnya mau tutup ini. Oke, Bang. Oke, siap. Siap. Ya, Oke, Bapak Ibu kita semuanya satukan kita dalam mau doa. tutup. Ya, sampai kita tutup. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa atas hari ini, penyertaan-Mu yang luar biasa, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Terima kasih atas room yang sudah dibuka oleh Bang Pendi dan saudara-saudara yang lain, dan para jemaat yang ada di bawah yang tapping Bapa. Engkau urapi, Engkau jamah, Kau selamatkan Bapa. Bapa, kami serahkan pergumulan kami semua, kami serahkan rencana-rencana kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kami semua Bapa. Kami akan menutup room ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di room, yang di bawah tapping. Tuhan juga memberkati Bang Pendi. Tuhan pakai semua. Tuhan pakai teman-teman saudara-saudara terkasih yang ada di room ini untuk bisa betul-betul menjadi saksi-Mu, bisa betul-betul menginjilkan firman-Mu, menyebarkan firman-Mu. Tuhan, hamba percaya Tuhan dengan janji-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan dan rencana-rencana kami hanya di dalam tangan-Mu. Berkati teman-teman saudara terkasih, kakak, ibu, bapak, ada yang ada di room ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Ilyas, Bang Amin. Taufik. Sama-sama. Terima kasih semuanya, Bang Oke, Pendi. terima kasih Bang Story. Bang Biro, Bang Eli. Bang Igo. Taufik Siap, izin turun siap, ya. siap. Tuhan Yesus berkati Oke, semua. siap. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bang Story sehat-sehat Bang Story ya. Amin Bang, sehat Bang, sehat. Setahun sekali ya Bang kemari. Aku Nggak saya kasih sibuk. izin, nggak saya kasih dia, nggak saya kasih izin. Takut dia Bang, saingan Bang. Oke Bang Pendi, ya Tuhan Yesus berkati ya semuanya. Oke, siap. Oke. Ya, salam, Tuhan Yesus berkati semuanya. Salam semuanya. Oke, shalom. Brother Syahid, terima kasih Brother Syahid. Sehat-sehat Brother. Oke, Bang Pendi nanti saya DM ya semua teman-teman ya. Oke, Siap, Bang Ilyas. Siap. Ya, shalom. Salam.